Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Merista dengan NIM 2208086133. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang belalang berkepala panjang oriental dengan nama latin Acrida cinerea untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum ekologi. Yang pertama, bagaimana sih klasifikasi belalang berkepala panjang? Yaitu kingdomnya Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, famili Acrididae, genus Acrida, dan spesiesnya Acrida cinerea. Lalu, bagaimana morfologi belalang Acrida cinerea? Nah, belalang ini dikenal sebagai belalang berkepala panjang, adalah serangga berwarna hijau keabu-abuan dengan sayap yang menyerupai daun, tubuhnya berukuran besar, dapat mencapai panjang 5-7 cm, dan bentuk tubuhnya pipih memanjang dengan tunggai belalang yang kuat untuk melompat. Nah, belalang ini memiliki sepasang antena panjang dan rahang kuat untuk mengunyah. Lalu, Acrida cinerea memiliki ukuran yang berbeda antara jantan dan betina. Panjang tubuh jantan sekitar 40-50 mm, sedangkan betina sekitar 70-80 mm. Dan kepalanya panjang, berbentuk triangular, dan terdapat 2 buah antena yang panjang. Tubuh belalang ini berwarna hijau atau coklat dengan sayap belakang yang tidak berwarna, dan kakinya panjang yang berfungsi untuk melompat dengan jarak yang cukup jauh. Siklus hidup pada belalang berkepala panjang oriental ini, yang pertama telur. Nah, tahap telur ini merupakan awal dari siklus hidup belalang berkepala panjang oriental, di mana telur biasanya diletakkan di dalam tanah atau di atas tanaman, dan telurnya kecil, bulat, dan biasanya berkumpul dengan untuk perlindungan. Lalu telur menjadi nimfa. Jadi, nimfa selama tahap nimfa, belalang berkepala panjang oriental menyerupai versi belalang dewasa dengan lebih kecil, tetapi sayap dan organ reproduksinya belum berkembang sepenuhnya, dan mereka melepaskan kerangka luarnya beberapa kali secara bertahap, bertambah besar ukurannya dan menunjukkan sedikit perubahan warna. Lalu setelah menjadi nimfa, belalang akan bertumbuh dewasa dan muncul. Setelah dewasa, belalang berkepala panjang oriental mengembangkan sayap dan organ reproduksinya. Pergantian kulit terakhir, mereka memperlihatkan bentuk dewasa mereka, dibedakan dengan kerangka luar yang mengeras, dimorfisme seksual, dan pola warna yang lebih jelas yang diarahkan pada perilaku kawin. Lalu di mana sih habitat belalang berkepala panjang ini? Nah, jadi habitatnya meliputi hutan hujan tropis, semak belukar, dan daerah pertanian. Dan spesies ini lebih menyukai lingkungan dengan kelembapan tinggi dan sering ditemukan di dekat sumber air. Jadi, belalang ini bersifat herbivora dan memakan berbagai jenis tanaman dan semak belukar. Lalu, bagaimana peran belalang berkepala panjang bagi ekosistem? Nah, jadi belalang berkepala panjang ini memiliki peran penting dalam ekosistem, yaitu yang pertama ada bagian dari rantai makanan. Belalang ini menjadi sumber makanan bagi banyak predator, seperti burung, reptil, mamalia kecil, dan serangga pemangsa lainnya. Dan keberadaan mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan menjadi bagian dari rantai makanan. Lalu ada penyerbukan tanaman, dan saat mencari makanan, belalang ini dapat membantu penyerbukan tanaman dengan membawa serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya. Meskipun tidak sesering serangga penyerbukan utama seperti lebah, belalang turut berperan dalam penyerbukan. Selain itu, belalang ini menjadi sumber makanan bagi mikroorganisme. Nah, ketika belalang ini mati dan membusuk, tubuhnya menjadi sumber makanan bagi mikroorganisme tanah, seperti jamur dan bakteri pengurai. Hal ini membantu mendaur ulang nutrisi kembali ke dalam tanah. Meskipun belalang berkepala panjang oriental ini terkadang dianggap hama bagi pertanian, perannya dalam ekosistem alami tetap penting untuk dipertahankan agar siklus ekologi dapat berjalan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.